warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di vlog Ayu Geospesial. Nah oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya sedang berada di area pemakaman umum Desa Kasturi. Nah dan di video kali ini saya akan bersilaturahmi ke salah satu yang mempunyai rumah di tengah-tengah area pemakaman umum ini teman-teman. Dan nanti di sana kita akan berbincang-bincang seperti apakah suasananya kalau misalkan membangun rumah di tengah-tengah area pemakaman umum. Mungkin pasti banyak sekali kejadian-kejadian aneh atau kejadian-kejadian mistis yang pernah mereka atau narasumber kita kali ini rasakan. Jadi seperti apakah ceritanya, seperti apakah kisahnya, tonton terus videonya sampai selesai. Mudah-mudahan yang nonton videonya sampai selesai, saya doakan panjang umur, sehat selalu, dan dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Nah, sekarang kita langsung saja menuju ke salah satu rumah yang berada di tengah-tengah pemakaman umum teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi sekarang di malam ini bahwasanya kita tidak bawa senter ya. Jadi kita mengandalkan senter atau lampu dari lampu motor teman-teman. Jadi untuk perjalanan menuju ke rumah yang berada di tengah-tengah pemakaman umum ini, jalannya jadi seperti ini teman-teman. Terlihat di sebelah sana area perkebunan mungkin gelap. Jadi sekarang kita akan tertuju saja untuk memvideo ke depan teman-teman. Dan sekarang bertepatan pada hari Minggu jam 11 malam teman-teman. Dan di sini saya juga ditemanin sama rekan saya Kang Ibeng. Nah teman-teman, jadi rumah yang berada di tengah pemakaman itu, jadi rumahnya di sebelah sana teman-teman tuh bisa lihat. Nah nanti kita di sana akan berbincang-bincang mengenai seputar kegiatan yang punya rumah seperti apakah itu, kalau misalkan pada malam hari apakah ada gangguan-gangguan mistis atau gangguan-gangguan gaib. Nanti kita di sana akan berbincang-bincang membahas tuntas seputar kejadian yang narasumber kita kali ini alami teman-teman. Nah jadi seperti inilah penampakan dari depan rumah yang berada di tengah-tengah area pemakaman umum. Dan di sebelah sana juga mungkin ada salah satu rumah, cuman sudah tidak ditinggali lagi. Dan infonya rumah pemiliknya itu orang Sukaraos teman-teman. Dan di sini juga ada salah satu rumah, dan kebetulan rumah tersebut juga tidak ada penghuninya. Jadi penghuni rumah yang ada di sini tuh cuman ada 2 penghuni. Satu rumah ini dan satu di sebelah sana tuh di bawah teman-teman bisa dilihat. Ada juga kandang domba. Jadi seperti inilah situasi malam yang ada di tempat pemakaman umum Desa Kasturi pada malam hari di jam 11 malam teman-teman. Nah oke, alhamdulillah teman-teman. Jadi saya sekarang sudah bersama Asandi lagi. Mungkin di video-video sebelumnya udah hampir ada 6 bulan ayah. Pas pertama kita bikin video tuh. Ya 6 bulan lebih lah. 6 bulan lebih ya. Dan sekarang baru kesampaian lagi ke sini mungkin karena ada beberapa faktor hal yang mungkin Asandinya lagi sibuk, saya juga lagi sibuk. Saya nggak sibuk, Asandi sibuk, jadi begitulah ayah. Kalau misalkan orang mah jadi banyak aja gitu aktivitasnya. Mungkin jadi
sekarang kita dipertemukan lagi. Mungkin beda sekarang mah, kalau dulu makan dipertemukannya gitu, kita ngobrolnya itu pas siang hari, kalau sekarang pas malam hari. Dan kebetulan juga tadi juga saya sudah mengeksplorasi dulu, mungkin dari sebelah sana, dari pemakaman umum sebelah sana, langsung menuju jalan ke rumah Sandi ini yang dinonatebatkan, mungkin kesebutnya itu rumah di tengah-tengah pemakaman umum ya, seperti itu. Nah oke, mungkin selama 6 bulan lebih itulah saya belum kesini lagi di rumah ini khususnya gitu. Ada lagi nggak kejadian-kejadian ya, hal-hal aneh atau hal-hal mistis gitu? Kalau untuk kejadian-kejadian aneh, hal-hal mistis, kalau untuk hal yang saya alami pribadi itu kalau dibicarakan mungkin banyak ya. Untuk saya pribadi, tapi mungkin pengalaman saya pribadi mungkin sedikit yang mungkin saya bisa utarakan, yang mungkin saya bisa kisahkan, karena maklumlah ini kan media publikasi ya, betul. Mungkin ada hal-hal yang harus kita jaga, ada hal-hal yang harus kita privasikan lah. Tapi kalau untuk pengalaman yang saya alami dan yang jemaah saya alami, pas kebetulan mengalaminya pas dalam waktu saya mengajar ngaji, dalam waktu sesi berjamaah, zikir, maulid, istighosah, rotiban. Pas kebetulan datang selalu ada gitu dah, hal-hal yang dikatakan di luar nalar, ya. Di luar akal. Contohnya pas waktu rutinan mau masuk bulan puasa, kita kan suka ada rotiban tiap malam Jumat. Tiap malam Jumat itu ada rotiban, rotibul atos, baca maulid, kajian fikih. Nah, pas kebetulan kajian udah beres, baca roti udah beres, kita ngopi-ngopi, lagi ngopi-ngopi sama anak-anak. Ada lagi kejadian. Kisaran jam berapa? Kalau beres berarti kisaran jam 8 malam. 8 malam, jam 8 malam, belum tengah malam. Jam 8 malam tuh. Ini di sini tempatnya, di sini, ini di atas kan, ini atas gitu ya. Di atas ini ada yang kayak lari-larian, suara orang lari di sini, ada suara cakar gitu kan. Itu sering kejadian, bahkan kan dari video sebelumnya kan saya udah ceritain. Nah ini kejadian lagi, Nah pas kebetulan ada anak yang mungkin bisa dikatakan polos gitu ya. Kebetulan masuk mungkin ke sana ke raganya gitu, masuk ke raganya ya. Mungkin niatannya mungkin ya, kita kan kalau urusan alam gaib, kalau urusan yang goib hanya dituntut untuk meyakini, tapi tidak dituntut untuk mengetahui gitu dah. Kita tuh hanya dituntut meyakini, walaupun kita tidak tahu itu benar atau enggak benar, tapi kita harus dituntut meyakini bahwa adanya hal-hal yang masih banyak yang kita tidak ketahui, banyak yang kita tidak ketahui, yaitu hal-hal gaib juga gitu ta. Itu pas masuk ke raga anak yang lagi mengaji, yang beres mengaji, itu semacam maung lah, semacam macan gitu lah. Mungkin memvisualisasikan diri lah, memberitahukan diri bahwa saya tuh di sini ada gitu ta. Di sini tuh ada. Ya itu nggak saya telusuri, nggak saya gimana, cuman iyain aja lah. Sampai sekarang tuh ya mungkin kejadian-kejadian yang saya alami pribadi, mungkin sedikit kejadian yang saya alami pribadi itu mungkin saya ceritakan, tapi ini bukan niatan untuk uzub dan takabur gitu ya. Banyaknya, bukan banyak sih, suka ada
orang yang bertamu tengah malam. Tengah malam tuh yang bertamu tengah malam. Ketuk pintu, ya tengah malam gitu ta. Ya berwujud seperti setengah baya lah. Kakek-kakek, mungkin ya umuran 60-70, berpakaian rapi. Ya biasa bertamu gitu. Ngobrol biasa. Cuman ya pulang nggak lama tuh, cuman setengah jam. Cuman ya nggak lebih dari setengah jam pulang. Cuman ngasih wejangan, ngasih doa, ya saya terima aja. Namanya juga orang bertamu kan ya. Saya terima, saya kasih kopi, ya biasa ngobrol-ngobrol. Cuman ngasih wejangan gini, ya saya terima. Tapi kan itu kalau misalkan tamu ya, bertamu tengah-tengah malam, kan itu kayak hal yang nggak wajar gitu. Mungkin itu teh apa emang orang betul gitu, atau sejenisnya, atau apa gitu, bisa dikatakan ya apa? Kalau dikatakan orang betul ya kalau kita orang ya, mungkin kan kalau bertamu kan tahu waktu gitu ya, enggak wajar kalau bertamu gitu, tengah malam. Bahkan orang tua lah, jadi kadang kelihatannya kan setengah baya gitu ya, orang tua itu enggak wajar. Tapi itu ngasih wejangan gitu, ngasih wejangan di sini gini, besok nanti kejadian gini, nanti baca ini itu ada gitu. Itu yang diutarakan sama beliau itu, wejangan itu bisa diiniin nggak di sini ya, diceritakan gitu? Kalau untuk diceritakan mungkin terlalu privasi lah. Cuman yang apa yang dibicarakan oleh dia, apa yang diomongin oleh dia itu 99% kejadian. Ya kalau mungkin itu orang, nggak mungkin lah. Jauh dari kemungkinan, bukan nggak mungkin, karena banyak orang-orang seperti itu juga banyak gitu ta. Cuman ya kalau menurut saya pribadi, ya mungkin itu nggak tahu lah, saya juga nggak mengandai-ngandai, takutnya nanti salah paham, salah tafsir buat yang nonton gitu kan. Cuman ya itu yang saya alami pribadi gitu, ketika sendiri di rumah gitu suka ada lah. Apalagi kalau udah beres rotib, kajian fikih gitu. Nah itu reaksi anak-anak yang lagi mengaji di sini pas mendengar gitu, di atas sini ada yang kayak orang berjalan, terus ada yang kayak ngegerem kayak mau gitu. Gimana tuh reaksi anak-anak? Biasa karena udah gitu, terbiasa. Waktu dulu mah, waktu awal-awal saya menempati di sini, mungkin mereka juga takut, dicari sekeliling, bahkan naik mau naik ke atas juga pada apa? Pada takut lah gitu tah. Malah, tapi pas akhirnya masuk adzan awal kan jam setengah 3, setengah 4-an lah, setengah 4 baru berani. Tapi dah rapih dilihat, nggak ada yang acak-acakan, rapih, nggak ada bekas itu bekas ini, nggak ada, rapih aja di sini tuh, cuman suara lah. Berarti cuma mungkin penunggu di sini ya mungkin bisa dikatakan penunggu, mungkin bisa dikatakan yang menjaga, wallahu alam. Karena selama saya menempati di sini belum ada hal-hal yang mengganggu keamanan saya, yang mengganggu aktivitas saya, baik mengaji, baik mengajar ngaji, baik baca rotib, baik tidur saya pun belum ada yang mengganggu gitu. Alhamdulillah. Sementara kan di sini juga di keliling ini kan memang gak ada rumah. PKP itu ada rumah juga kosong-kosong gitu. Kosong ya, dua itu ya, yang orang negara kembang sama itu ya. Yang udah. Nah, selain itu, selain yang tadi disebutkan di video part 2 yang kemarin kan katanya si itu habis ngaji dari Jagasari ya. Tiba-tiba pas lagi pulang ada kakek-kakek yang lagi mancing. Oh, itu di Jagasari kejadian. Di Jagasari. Kakek yang lagi mancing. Terus sama saya ditanya. Tapi tiba-tiba kakek tersebut itu ngasih batu apa tuh namanya? Batu cincin. Cincin rubi lah, batu rubi. Cuman kemarin ada orang dari Garut kalau nggak salah minta itu cincin.
dipinta. Kebetulan saya silaturahmi, katanya dia mimpi ke sini mencari batu ini saya kasihin aja. Mungkin itu ya, mungkin ya haknya mungkin itu juga kasihin lah. Cuma kita mungkin sebagai perantara gitu. Perantara. Karena saya tuh banyak kalau mau istilahnya mau mengkoleksi barang-barang seperti itu, kalau dikumpulin mungkin sudah ada satu peti. Cuman sayanya nggak koleksi, nggak apa. Ada yang minta kasihin, ada yang ngasih terima, ada yang minta kasihin lagi gitu. Tapi itu kan batu-batu itu akan kalau misalkan diberinya dari ya orang-orang, mungkin bukan orang ya, kan pasti itu ada khasiatnya gitu. Itu masa batu tersebut punya khasiat tapi malah dikasihkan ke orang-orang gitu. Itu Kalau memang enggak, itu dia dalam hati nerima enggak sih atau apa gimana gitu? Ya karena itu tadi saya tuh menerima dan memberi, tidak berpikir ini khasiat, ini punya khasiat atau tidak. Barang-barang yang seperti itu saya terima dengan dasarkan ini hiasan aja. Ya. Hiasan, tidak untuk khasiat ini khasiat itu, walaupun ada. Sempat saya dikasih batu itu berwarna hitam. Batu hitam ini katanya khasiatnya buat kadugalan. Sampai saya pakai tuh batu, saya pakai batu ngobrol sama orang katanya saya bilang kasar. Padahal mah enggak, saya kan bicara seperti ini biasa-biasa aja, tapi orang lain tuh yang lihat saya dan berbicara juga nunang tenggelut cenah wanita bahasana teh gitu. Nah, ngomong bet kasar-kasar tuh cenah juga anu padahal biasa. Sampai saya buka lagi, oh mungkin pengaruh gitu, pengaruh batu, saya kasihin lagi. Enggak lah. Saya tuh enggak terlalu terpikat sama khasiat, yang jelas mah mungkin gitu tah. Saya pakai juga mungkin karena hiasan lah. Mungkin karena hiasan. Adapun khasiat ya kita mau baca doa selamat aja lah. Doa selamat. Selagi kita bersolawat, selagi kita mendekatkan diri kepada Allah, ya nggak akan ada yang namanya orang berjahat kepada kita, nggak akan ada yang namanya sihir kena kepada kita. Sebab dengan solawat datang rahmat, dengan kita berserah diri dan berdekat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, selamat dari segala hal-hal yang menyelakakan kita. Gini lagi ini kan secara rumah dikelilingi sama pemakaman umum ya. Nah gini, kalau misalkan ada yang mati nih, misalkan matinya dalam keadaan kecelakaan tragis, tidak wajar gitu ya. Itu perasaan tuh pas waktu menjelang malamnya gitu, apakah ada rasa takutkah atau rasa gimana gitu ada nggak? Rasa takut sih nggak ada sih, cuman ya terlalu terbiasa, mungkin karena kebiasaan dan pikiran gitu dah. Sementara yang saya ketahui gitu, ya nggak ada sih rasa takut, nggak ada rasa takut. Kalau di rumah saya ya, di rumah saya pribadi nggak ada rasa takut, nggak ada rasa gimana gitu. Bahkan biasa-biasa aja seperti hari-hari biasa. Justru kalau lebih takut saya kan bukan adanya orang yang meninggal kayak gitu. Saya lebih takut tuh kalau misalkan ada hewan-hewan yang berbahaya lah. Ada hewan-hewan yang berbahaya. Bahkan kalau musim hujan banyak ular gitu dah. Ada ular, tapi alhamdulillah semenjak saya menempati rumah ini belum pernah ada ular yang masuk ke rumah. Mungkin lewat-lewat aja gitu dah. Mungkin gitu dah. Enggak, kalau yang kayak gitu enggak ada tak. Insya Allah. Mungkin kejadiannya itu ya di lantai ini mungkin. Ya. Kalau suara, kalau untuk penampakan kayak gitu sih ya mungkin ada untuk sekali dua kali. Bahkan saya juga pernah mengalami, tapi bukan berbentuk hal yang menyeramkan. Berbentuk seseorang kah, berbentuk hewan kah gitu tah. Cuman bukan berbentuk seperti
hal-hal yang menyeramkan, bukan. Berbentuk kelinci atau apa Ya itu mah sering ada, bahkan pernah kayaknya baru-baru tadi sini ya sebelum puasa gitu, baru-baru ada suara gamelan di sebelah mana? Ada suara gamelan di belakang, di sebelah sana tuh. Ada batu datar. Bukan ya, mungkin batu datar, mungkin apa itu tuh yang pokoknya belakang sana agak masuk kebon lah. Nah, pas apa tuh Bang namanya teh? Burut ya, bel purut ya. Sipurut. Nah, pas kan kebetulan blok sini sama blok Sukaros berdekatan kan ya. Daerah sini sama daerah Sukaros berdekatan. Kan saya sering pulang pergi Sukaraos gitu tah. Sukaraos ke sini tah, sering pulang pergi lah. Pas kebetulan saya ngobrol sama orang Sukaraos juga, disangkanya di sini gitu tah. Disangkanya suara gamelannya di sini. Saya nyangkanya di sana di Sukaraos mungkin gitu tah. Emang itu kedengarannya keras gitu Ya seperti orang lagi main gamelan aja, gimana kayak ada ya orang nyinden gitu tah. Orang nyinden mungkin itu mah aktivitas ya mungkin lah gitu juga. Saya juga nggak terlalu meyakini karena saya nggak tahu gitu tah. Kalau gamelan kan identiknya itu sama Kejawa ya, Kejawa Sunda gitulah, kesenian Sunda Jawa gitu tah. Nah selain itu ada lagi nggak kejadian aneh gitu di sekitar rumah sini aja lah gitu? Banyak kalau untuk saya pribadi yang mengalami banyak, bukan kejadian jarang-jarang, sering, malah bisa dikatakan sering, tapi menurut saya itu hanya untuk asumsi saya pribadi lah, tidak untuk dipublikasikan, tidak untuk dikasih tahu untuk khalayak orang lah. Itu mah hanya untuk asumsi saya pribadi lah. Cuman ya nama-namanya juga punya rumah di tengah perkebunan, di tengah pemakaman, dikelilingnya pemakaman, ya namanya juga tempatnya juga udah angker gitu ta. Apalagi suasananya gitu. Jangankan di sini, di kota aja suka ada gitu, di kota. Di kota yang banyak rumah, apalagi di sini yang banyak pemakaman. Yang sekelilingnya itu cuman kalau nanti ada pertanyaan kenapa milih di sini dan kenapa betah di sini, ya mungkin Allah nakdirkan di sini aja gitu. Mau di mana lagi? Di kota sekarang kan mahal, kan bukan bukan kapasitas kita untuk membeli rumah di kota. Tapi mudah-mudahan kalau ada milik rezeki gitu ta. Kalau ada rezeki banyak ya ini mah nggak bakalan dijual, cuman ya untuk bersosialisasi mah harus ada. Nah ini kan kelihatannya belum rampung juga ya. Nah ini rencana mau diapain ya? Ini tuh rencana mau dibikin tempat majelis anak-anak mengaji. Ini dikasih hebel mungkin dah. Dikasih sekat. Cuman ya karena belum ada rezeki, mungkin belum ada dananya. Mudah-mudahan gitu dah. Mudah-mudahan dilancarin segala rupanya. Ya mungkin barangkali yang nonton di video kita kali ini ya katanya tadi Mas Sandi pengen gitu punya mendirikan majelis gitu ya. Ya untuk orang-orang atau anak-anak mengaji di sini ya mungkin ini kelihatannya masih seperti ini, barangkali dari penonton gitu punya rezeki atau punya penghasilan lebih gitu, barangkali mau bersodakoh, berinfak atau berdonasi, silahkan nanti dicantumin buku rekening atau nomor handphone saya di deskripsi. Nanti kalian yang nonton video ini tinggal langsung saja nge-WA atau nge-DM ke Instagram saya atau ke WA saya pribadi. Nanti saya akan kalau misalkan ada gitu ya, nanti saya juga akan nanti kesini lagi dan ngobrol lagi sama Sani, nanti dikasihkan langsung seperti itu teman-teman. Nah untuk itu selain itu di sini kan dulu ya mungkin punten-punten saya nyabit-nyabit masalah yang kemarin itu, yang kemarin ada yang meninggal tuh. Kemarin ada yang meninggal kan yang orang Palem ya, orang Palem Sari yang masih perawan gitu. Identiknya kan kalau misalkan orang mati yang masih perawan apalagi cewek gitu
takutnya kan gimana gitu. Tapi alhamdulillah nggak ada apa-apa ya. Nggak ada ini, nggak ada itu. Saya juga lewat tengah malam, sore, maghrib, bahkan malam udah biasa, nggak ada. Alhamdulillah. Ya mungkin Ama mungkin di sini udah biasa. Cuma mungkin kalau saya mah jam 7 malam ajak ke sini, lewat ke sini udah tadi juga. Kalau jalanan seperti itu lesang gitu, terus nyamuran ngayaan kuburan gitu, jadi asa was-was wae gitu. Nah itu kadang-kadang jin itu nampak berdasarkan sugesti yang kita kuatkan. Jadi kadang-kadang hal-hal yang begitu ada karena ada sugesti dari diri kita. Kadang-kadang lihat awan seperti berbentuk muka atau apa, itu karena ada sugesti dalam diri kita gitu. Kadang-kadang ada gambar kabut gitu, ada kabut yang berbentuk manusia, itu karena ada sugesti, padahal itu kabut, padahal itu asap gitu. Jadi ya intinya balik lagi kepada kita, berusahalah berpikir dan mensugestikan diri dengan hal-hal yang baik, agar apa yang kita lihat, apa yang nampak dalam penglihatan kita itu hal-hal yang baik gitu. Janganlah kita berpikiran, oh di sini ada anu. Bahkan di dalam Islam, di dalam hukum Islam sekalipun, dalam fikih kita menakut-nakuti. Kalau kita istilahnya mengada-ada, awas di tempat itu ada anu, itu tidak boleh, diharamkan. Menakut-nakuti orang lain gitu. Ya kita mah bersugesti yang baik-baik aja. Di sini tempat bagus gitu. Di sini banyak orang-orang soleh. Nanti apa yang datang kepada kita dan apa yang nampak dalam penglihatan kita itu orang-orang soleh, orang-orang baik, seperti yang saya alami juga di sini. Kalau orang lain lihatnya nampak ini, nampak itu, berpenampakan ini, berpenampakan itu karena hatinya. Karena dalam hatinya, karena dalam sugestinya hal-hal yang kotor. Tapi bukan saya menjudge apa yang saya pikirkan dan apa yang saya pikirkan dan apa yang ada dalam hati saya itu bersih, bukan. Cuman saya berusaha berpikiran positif dan berusaha berpikiran jernih, dan akhirnya apa yang saya lihat itu nggak ada. Yang saya lihat alhamdulillah, yang datang ke sini alhamdulillah gitu. Bahkan ngasih wejangan, bahkan ini, bahkan itu, ya karena kita berusaha berpikir positif lah, pikir positif. Itu tamu itu yang katanya tadi kakek separuh baya, datang ke sini tengah malam gitu, sendirian. Ngetuk pintu. Pas kebetulan saya juga kan kalau tengah malam tuh jarang tidur malam, bahkan kalau udah tidur aja sejam 2 jam bangun. Nah ya mungkin barangkali bisa memberikan motivasi kepada penonton dari Ayo Jawab Spesial, seperti apakah motivasinya? Enggak diutarakan. Motivasi apa mungkin ya gini aja lah. Mungkin sedikit motivasi dari saya yang awam, yang bodoh. Sedikit motivasi dari saya, selalu mengawali hal-hal apa yang mau kita lakukan, selalu mengawali dengan niatan bagus, selalu diawali dengan niatan-niatan yang berkaitan dengan ibadah. Karena sejatinya kita diciptakan di alam dunia, kita diciptakan itu hanya untuk ibadah. Jadi jangan lupa apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, bismillah diawali dengan berniat untuk beribadah. Karena yang namanya ibadah tuh banyak. Bukan kita membaca Quran, diam diri di masjid, bukan memutar-mutar tasbih, bukan. Yang namanya niatan, yang namanya ibadah tuh banyak. Bahkan kita mencari rumput untuk kambing pun bisa jadi ibadah, asal niat kita ibadah. Inna amalu binniyah, semua bergantung kepada niatnya gitu ya. Mungkin sedikit motivasi dari saya,
Ya seperti itulah. Itu motivasi dari orang yang bodoh, orang yang fakir, orang yang awam. Karena tidak pantas untuk saya memberi motivasi, sedangkan saya tuh orang bodoh, orang awam, orang fakir lah. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin, 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 amin. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf juga telah mengganggu waktunya di malam-malam ini Ini kan mungkin waktunya istirahat, cuman tadi diganggu sama saya di ini gitu ya. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu di video kita kali ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Dan saya Ayugi Official undur diri. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.